إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, dan salawat dan salam kita panjatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Sekarang sampai bab Ahkamul Haidhi wan Nifas, hukum yang berkaitan dengan haid dan nifas. Sedikit sebelum memulai ini kan pelajaran untuk perempuan ya. Nah, ini pelajaran Islam, bukan pelajaran perempuan. Untuk perempuan, untuk laki-laki, untuk umat Islam. Dan kitab ulama, hampir semua kitab ulama itu penulisnya laki-laki. Dan yang mengajarkan pertama kali adalah Rasulullah SAW ya. Dan meskipun yang haid dan nifas itu wanita, tapi hukumnya ada kaitannya dengan laki-laki gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan haid itu? Ad-dam al-ma'ruf indan nisa, darah yang sudah dikenal pada para wanita. Nah, dan ada yang normal, ada yang tidak normal. Yang normal secara umum itu adalah setiap bulan apabila tidak sedang hamil. Itu adalah darah gitu, haid. Diperhatikan dalam Islam ya, wala hadda fi syar'i li aqallihi wa aktsarihi. Dan syariat tidak membatasi paling sedikit berapa lamanya, paling banyak berapa lamanya. Syariat tidak membatasi gitu. Berapa lama haidnya wanita paling sedikit, berapa lama paling sedikit berapa hari, paling lama berapa hari, tidak dibatasi. Wa innama yurja'u fihi ilal adah, akan tetapi ditetapkan masing-masing sesuai dengan kebiasaannya sendiri. Nah, jadi satu beda dengan yang lain. Ada yang haidnya hanya 4 hari gitu. Ada yang sampai 13 hari dan di dalam penjelasan ada yang sampai 15 hari. Lalu akhirnya di antara ulama ada yang matok paling lama 15 hari, lalu dijawab oleh ulama yang lain yang betul tetap tidak dipatok gitu. Nah, kalau ternyata ada yang menjumpai dirinya datang bulan lebih dari 15 hari, maka tetap itu adalah darah haid. Nah itu, karena itu tidak ada batasan secara syar'i, paling sedikit berapa hari, paling banyak berapa hari. Kemudian darah satunya yaitu nifas, huwa dam al-kharij bisa babil wiladah, darah yang keluar dari alat kelamin disebabkan karena melahirkan kandungan. Maksudnya kandungan itu ada
janin, ya, kemudian janinnya itu keluar, maka Allah menjadikan ketika terjadi kandungan itu keluar, maka orang itu akan mengeluarkan darah nifas, ya. Dan syariat membatasi paling banyak 40 hari. Nifas dibatasi oleh syariat, maksudnya hukum yang berkaitan dengan hukum syar'i yang berkaitan dengan orang nifas, paling lama ditetapkan nifas itu 40 hari. Adapun paling sedikit berapa? Paling sedikit tidak dibatasi. Nifas gitu. Batasan paling sedikit tidak dibatasi, batasan akhir dibatasi 40 hari. Kalau haid tadi itu kalau haid tadi itu sedikit atau banyaknya tidak dibatasi, tapi kalau nifas batasan sedikitnya tidak dibatasi, batasan paling banyak dibatasi 40 hari. Sama saja mengeluarkan darah nifas, karena kaitannya bukan berkaitan dengan lukanya alat kelamin, tetapi itu karena isinya. Asalnya rahim itu ada janinnya, ketika janin itu keluar, baik keluarnya dengan operasi maupun tidak dengan operasi, maka akibat dari janin dikeluarkan dari rahim, Allah menjadikan akan mengeluarkan darah nifas. Dan ternyata kenyataannya seperti itu. Sekarang banyak wanita yang operasi, dan ada yang dioperasi sebelum waktunya. Maksudnya sebelum waktunya, ini berapa? Ini baru bulan ke-7, tapi karena diketahui oleh dokter ini harus dioperasi. Meskipun begitu, akhirnya setelah operasi dirobek perutnya, ya, dikeluarkan dari perut, setelah itu dijahit, ya. Nah, nunggu kesembuhan dan dia mengeluarkan darah dari alat kelaminnya, darah nifas, padahal operasi yang dirobek perutnya. Nah, kenapa? Itu bukan karena luka jalannya, tapi karena apabila janin itu dikeluarkan dari rahim, maka berakibat mengeluarkan darah nifas. Nah, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ia berkata, kanatin nufasa utajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Adalah wanita-wanita yang nifas tidak melakukan sholat di zaman Nabi SAW 40 hari. Wa mata ra'ati tuhra qabla al-arba'in igtasalat wa tahurat. Dan jika darah sudah habis sebelum 40, maka dia wajib mandi dan dinyatakan suci. Wa in istamarra bihadam ba'dal arba'in, tapi kalau sudah 40 hari masih keluar terus, igtasalat li tamamil arba'in, dia wajib mandi karena sudah 40 hari, wa tahurat, dan dia dinyatakan suci. Dan darah setelah 40 hari dihukumi darah istihadhah. Istihadhah nanti juga ada pembahasan istihadhah lagi, dan pada waktu pembahasan tentang bersuci, waktu mandi sunnah, itu ada pembahasan istihadhah. Nanti diangkat lagi pembahasan istihadhah. Ya, darah istihadhah itu darah yang keluar dari alat kelamin, bukan darah haid, bukan darah nifas. Semuanya adalah darah istihadhah. Yang penting bukan haid, bukan nifas, maka itu adalah istihadhah. Ma yahrumu bil haidi wan nufasa, ya, atau ma yahrumu bil haidi wan nifas, itu hal-hal yang diharamkan karena haid dan karena nifas. Yahrumu alal haidi wan nufasai ma yahrumu alal muhdits, diharamkan bagi wanita yang sedang haid dan bagi wanita yang sedang nifas, seperti diharamkan bagi orang yang sedang berhadas. Wa tazidu alaihi fi tahrim, dan ada tambahan yang diharamkan, yaitu as-shaum, puasa.
Dan kalau puasa itu wajib, gitu. Taqdhihi idza tahurat, wanita itu wajib mengqadha apabila telah suci. An Mu'ad qalat, dari Mu'ad radhiyallahu anha berkata, sa'altu Aisyah fakultu, aku bertanya kepada Aisyah, maka aku berkata, ma balul haidi taqdi shauma wala taqdi shalah. Kenapa wanita yang haid itu wajib mengqadha puasa dan tidak wajib mengqadha salat? Qalat, Aisyah istri Rasulullah SAW menjawab, kana yusibuna dzalika ma'a Rasulillah SAW fa nu'maru bi qadha'is shaumi wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Kami haid di sisi Nabi SAW, maksudnya di sisi Nabi istrinya, gitu. Istri Nabi SAW. Kami haid di sisi Nabi SAW di waktu itu, karena sekarang Nabi, maksudnya sekarang pertanyaan ini tatkala ditanyakan kepada Ummul Mukminin, Rasulullah sudah meninggal. Kami haid di sisi Nabi SAW, dan kami istri-istri Nabi diperintah mengqadha puasa dan tidak diperintah mengqadha sholat. Apa maksudnya? Ya, aturan dari Allah atau dari Rasulnya seperti itu. Nah, itu. Jadi agama Islam itu yang Allah turunkan, yang diajarkan Rasulnya, wanita yang haid, wanita yang nifas, gitu. Kalau dia tidak melakukan puasa wajib qadha, tapi sholat wajib tidak pakai diqadha. Yang kedua, tambahan yang diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas adalah al-wat'u fil farji, yaitu berhubungan suami istri di alat kelaminnya. Allah SWT berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad SAW tentang orang yang sedang haid. Qul huwa adza, katakanlah haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka i'tizallah kamu, gitu. Apa maksudnya? Jangan digauli, gitu, tatkala wanita sedang haid, gitu. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, dan kalian tidak boleh mendekati, gitu. Maksudnya mendekati di sini adalah menggauli kecuali setelah suci, hatta yatuhurna, sampai suci. Fa idza tatahharna, maka jika telah melakukan bersuci, jika telah melakukan bersuci. Jadi di awalnya sampai dia suci, dan jika telah melakukan bersuci, gitu. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangi istri kalian, gitu, min haitsu amarakumullah, dari arah yang Allah perintahkan. Nah, ada faedah di sini, gitu. Ada faedah di sini, gitu. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, tidak boleh digauli sampai dia suci. Bagaimana kalau sudah suci? Fa idza tatahharna, jika wanita itu telah melakukan bersuci, berarti suci yang pertama adalah berhenti. Sebelum berhenti nggak boleh digauli. Nah, kalau udah berhenti disuruh mandi dulu. Nah, maka harus mandi dulu. Nah, kalau sudah mandi, nah, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, silahkan kalian datangi dari arah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dari alat kelamin, gitu ya. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan hadis Nabi SAW kepada para sahabat yang berkaitan dengan istrinya yang sedang haid, tidak, isna'u kulla syai'in illa nikah, kalian boleh apa saja kepada istri kalian selain nikah. Maksudnya selain nikah itu selain berhubungan suami istri, gitu. Kenapa? Karena wong melakukan kepada istri selain nikah, maksudnya selain akad nikah, bukan akad nikah, maksudnya selain berhubungan suami istri. Apa saja boleh selain berhubungan suami istri. Nah, berarti wanita yang haid, wanita yang nifas, apa yang diharamkan tatkala wanita itu sedang haid dan nifas, sama dengan orang yang sedang berhadas. Orang yang berhadas tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, ya.
jumhur ulama tidak boleh memegang Quran, tidak boleh tinggal di dalam, bukan kalau hadas besar tidak boleh tinggal di dalam masjid, tapi kalau ada perlu lewat tidak apa-apa gitu ya. Nah itu. Nah ditambah tidak boleh puasa dan tidak boleh berhubungan suami istri. Hukmu man ata haidon, hukum suami yang mendatangi, maksudnya mendatangi di sini menggauli istrinya tatkala sedang haid. Qala al-Imam An-Nawawi fi Syarh Muslim, Imam Nawawi rahimahullah berkata di dalam syarah Sahih Muslim. Jadi Sahih Muslim itu dikasih syarah, dikasih penjelasan oleh Imam Nawawi, dan syarah Sahih Muslim yang terbaik adalah syarahnya Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi berkata, walau ittaqada muslimun hilla jima'il haidi fi farjiha sara kafiron murtaddan. Kalau orang Islam itu berkeyakinan tidak apa-apa menggauli istri meskipun sedang haid. Kalau ada orang Islam berkeyakinan tidak apa-apa menggauli istri sedang haid, nggak apa-apa menggauli istri sedang haid, nggak pakai meskipun ya, nggak apa-apa menggauli istri sedang haid di alat kelaminnya, maka dia kafir murtad. Itu bukan menggauli ya. Barang siapa yang berkeyakinan, bukan menggauli di sini, barang siapa yang berkeyakinan ndak apa-apa menggauli istri sedang haid di alat kelaminnya, maka dia kafir murtad. Dia murtad dan jadi kafir. Nah itu, meskipun kalau dalam pelajaran tauhid itu ada penjelasan apabila tahu ayat. Kenapa? Berarti dia menghalalkan yang diharamkan Allah dengan pemahaman. Ya karena itu kalau enggak tahu ya, kalau enggak tahu ya ma'dzurun bil jahli gitu. Nah, dia itu bukan karena menentang ayat tapi karena enggak ngerti. Nah itu. Nah ini tidak berarti Imam Nawawi enggak kayak gitu, tapi maksudnya di sini karena pembahasannya itu di tengah-tengah masyarakat muslim siapa yang enggak ngerti? Gampangnya begitu. Gampang gitu ya. Walau fa'alahu insanun ghairu mu'taqidin hillahu, kalau menggauli istrinya sedang haid tapi tidak meyakini bahwa itu halal, tidak meyakini bahwa itu halal, fa in kana nasiyan aw jahilan biwujudil haidi aw jahilan bitahrimihi. Ini ada kata-kata yang menunjukkan kalau orang itu menggauli istrinya sedang haid. Kenapa? Karena lupa atau tidak ngerti. Lupa itu maksudnya lupa bahwa istrinya sedang haid, terus digaulilah istrinya, diam saja, misalnya begitu. Atau itu tidak ngerti kalau istrinya sedang haid. Atau yang ketiga, tidak ngerti hukumnya. Lah ini yang tadi kita katakan itu, masalah ayat tadi itu. Kalau tidak ngerti hukumnya, nggak ngerti bahwa Al-Quran dalam Al-Quran Allah mengharamkan itu, nggak ngerti hukumnya. Au mukrohan, atau dipaksa, meskipun tidak umum gitu ya, menggauli istri sedang haid terus dipaksa. Tapi di dalam pelajaran fikih itu ada kata-kata dipaksa di dalam semua bab. Misalnya begini, orang itu apabila dipaksa apapun kecuali dipaksa yang lebih besar daripada membunuh dirinya gitu. Nah itu, misalnya gini, dipaksa membunuh orang gitu. Kalau tidak kamu bunuh dia, kamu tak tembak. Nah itu tetap tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kamu membunuh dia yang mati. Kalau kamu tidak membunuh, kamu ditembak, kamu yang mati. Tidak boleh kamu menyelamatkan diri dan gantinya adalah kamu membunuh orang. Nah itu. Nah, selain bab itu, mukroh, dipaksa itu
itu dalam Islam ma'fu, ya, dimaafkan. Jadi itu, loh kamu misalnya kamu lempar gitu, atau kamu hancurkan itu, atau kamu rusak barangnya orang, saya dipaksai, kalau saya enggak kayak itu saya ditembak. Nah itu enggak dosa gitu. Intinya di sini disebutkan oleh Imam Nawawi kalau dia dipaksa fala itsma alaihi, enggak dosa, wala kafaroh, dan enggak ada kafarotnya, enggak ada dendanya. Dia lupa kalau istrinya haid, atau enggak ngerti kalau istrinya sedang haid, atau gitu, enggak ngerti hukumnya, atau dipaksa, maka tidak dosa dan tidak ada kafarot. Wa in wati'aha amidan aliman bil haidi wat tahrimi mukhtaron faqad irtakaba maksiatan kabira. Tapi kalau tidak meyakini halal, ndak halal gitu, ndak boleh. Nah, tapi dia melakukan itu, tahu hukumnya, tahu kalau istrinya sedang haid, gitu, nggak ada paksaan, maka sungguh dia melakukan maksiat yang besar, dosa besar. Menggauli istri sedang haid itu dosa besar, maksudnya gitu. Nasos Syafi'i ala annaha kabira. Imam Syafi'i menyatakan bahwa menggauli istri sedang haid dengan sadar dan faham hukumnya haram itu adalah dosa besar. Wa tajibu alaihi taubah, dan wajib bertaubat. Wa fi wujubil kafarah qaulani, dan wajib bayar kafarat apa enggak ada dua pendapat di kalangan ulama. Menggauli istri dalam keadaan haid, nah, wajib istighfar dan bayar kafarat apa enggak, ulama berbeda pendapat, dan pendapat yang lebih kuat karena ada penjelasan dari sahabat, wajib bayar kafarat. Lah apa kafaratnya? Kesimpulan dari kafaratnya adalah apabila darahnya sedang banyak dia menggauli istrinya, maka wajib membayar kafarat, yaitu bersedekah kepada orang miskin 1 dinar. Apabila darahnya itu sedikit, dan biasanya darahnya sangat sedikit itu adalah di awal atau di akhir, baru mulai atau sudah mau berakhir, gitu. Nah, maka wajib bayar kafarat 1/2 dinar. Lah, sekarang 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu 1 dinar itu 1/20 wajib zakat. 20 dinar itu wajib zakat. Nah, 1 dinar kalau deras darahnya, kalau sedang banyak darahnya, maka kafaratnya adalah sedekah 1 dinar. 1 dinar 1/20 wajib zakat, karena nisabnya zakat emas itu 20 dinar. Lah ini 1 dinar berarti 1/20. Nah, kalau zaman sekarang itu 80 juta nisabnya zakat, 1/20-nya berarti 4 juta. Wajib bayar kafarat 4 juta. Apabila darahnya sedikit, wajib membayar separuhnya. Wajib bayar kafarat berupa sedekah kepada orang miskin separuhnya. Qultu, saya penulis kitab, yaitu Imam Abdul Azim Al-Badawi. Wal qaulur raji, pendapat yang kuat, wujubul kafarah, wajib bayar kafarat. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anin Nabi SAW, karena ada hadis diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid. Gitu. Orang yang menggauli istrinya tatkala istrinya sedang haid, qala yatasaddaqu bidinar au nisfi dinar. Harus sedekah 1 dinar atau 1/2 dinar. Wa tahyiru fil hadis raji'un ila tafriqi baina awwalid dam wa akhirih. Dan
pilihan 1 dinar atau setengah dinar di dalam hadis dikembalikan kepada awal atau akhir. Lima ruya an Ibnu Abbasin mauqufan, berdasarkan dengan penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga. Idza asabaha fi faurid dam tasaddaqa bi dinar. Apabila dia menggauli istrinya di awal datang bulan, maka sedekah 1 dinar. Wa in kana fi akhirih fa nisfu dinar, apabila di akhir maka setengah dinar. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, kaitannya adalah awal dengan akhir. Kalau di awal itu, nah itu, dan tadi ada yang tadi kita sampaikan yang langsung ingat dalam maklumat itu darahnya sedikit atau darahnya banyak. Lah darah sedikit itu biasanya di awal, karena datang bulan itu mulai dari sedikit banyak terus mulai menurun lagi sedikit-sedikit terus habis. Secara umum seperti itu. Itu yang berkaitan dengan nifas ya. Berikutnya al-istihadhah. Istihadhah berkaitan dengan nifas. Nifas hukumnya sama dengan haid. Menggauli istri yang nifas hukumnya sama dengan menggauli istri yang haid. Hukumnya haram gitu. Apabila kalau tadi pakainya itu deras sama enggak deras itu belum suci, tapi ini sudah 30 hari tapi juga sedikit-sedikit tok. Lah sedikit-sedikit gitu ya. Nah, tetap tidak boleh digauli ya. Kalau menggauli maka haram, wajib taubat dan bayar kafarat. Nah, kafaratnya kalau darahnya sedikit itu digauli setengah dinar. Wallahu a'lam. Istihadhah tadi sudah kita sampaikan. Istihadhah adalah darah yang keluar dari alat kelamin, bukan haid dan bukan nifas. Ya. Fa in kanatil mar'atu mu'tadan fama zata ala 'adatiha fa huwa istihadhah. Jika haidnya itu sudah jadi kebiasaan normal, maka tatkala terjadi perubahan selebih dari yang normal, itu adalah istihadhah. Biasanya 7 hari berhenti, ini sudah 7 hari kok masih ada darahnya. 7 harinya adalah haid, selebih dari itu dihukumi istihadhah, wajib mandi dan wajib sholat. Wajib mandi dan wajib sholat. Itu. Dan tadi waktu nifas tadi itu dibatasi paling lama 40 hari. Kalau sudah 40 hari kok masih keluar darah, wajib mandi dan wajib sholat dan dinyatakan suci. Dan darah yang keluar selebih dari 40 hari bagi yang nifas adalah istihadhah. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummi Habibah, berdasarkan hadis Nabi SAW kepada Ummu Habibah, umkuthi qadra makanat tahbisuki haidatuki. Tahanlah sholat, maksudnya jangan sholat seukuran dengan hari kebiasaan kamu tidak sholat waktu datang bulan. Nah, kalau harinya sudah penuh meskipun masih keluar terus, igtasili wa sholli, mandilah dan sholatlah. Wa in kanat mumayyazatan bainad damaini fal haidhu huwal aswadul ma'ruf. Apabila orang itu bisa membedakan ini darah apa, ini darah apa, maka itu apabila bisa membedakan, oh ini hitam, dan tahu bahwa ini adalah haid, ya kalau gitu itu adalah haid. Wa ghairuhu istihadhah, dan jika bukan kayak itu maka itu adalah istihadhah. Ini apabila orang itu tidak normal. Ya. Wah, saya haidnya itu nggak normal, kadang sebulan setengah baru datang lagi, kadang 2 bulan, kadang setengah tahun baru datang bulan. Nah kayak gitu. Nah, karena nggak ada ketetapan, ketika ada darah, ini darah apa ini? Nah, apabila orang itu bisa membedakan, ya kalau gitu, oh ini darah haid, ya kalau gitu dia harus berhenti sholat dan hukum haid berjalan. Tapi kalau dia
faham bahwa itu bukan darah haid bukan kayak gini, maka dia tetap harus sholat dan dia statusnya adalah suci, dan itu adalah darah istihadah. Dan kalau dia suci wajib sholat, maka boleh berhubungan suami istri. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaish, berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaish, idza kana damul haidi fa innahu aswadun ma'ruf. Darah itu apabila darah haid maka hitam yang telah dikenal oleh umumnya para wanita. Fa amsiki anis sholat, maka tahanlah sholat, maksudnya tahanlah sholat, jangan sholat. Fa in kanal akharu, jika bukan darah haid, jika darah lain, fatawaddai fa innama huwa irqun, maka wudhulah dan sholatlah, karena darah itu adalah seperti keringat, kotoran yang keluar seperti keringat yang keluar, gitu. Fa in balagat mustahadatan wala tastati'ut tamyiza raja'at ila ghalibi adati nisaiha. Dan apabila wanita itu mulai membesar, umurnya ini 12 tahun belum pernah haid, 13 tahun belum pernah haid, kemudian keluar darah. Nah, tapi darah ini darah haid apa enggak? Nah, maka hendaknya yang pengalaman yang memberikan arahan, ibunya, kakaknya. Kalau enggak gitu, kalau ibunya enggak ada, enggak punya kakak, ibunya enggak ada, meninggal dan dia enggak punya kakak, yo kerabatnya siapa? Yang perempuan, gitu. Lah kalau haidnya sambung dengan istihadah, lo ini pertama kali haid tapi kok darahnya berubah dan lama banget. Nah itu. Nah, maka kembali kepada kebiasaan umumnya masyarakat di daerahnya, itu haidnya berapa lama ngikut seperti itu, terus sisanya dia istihadah, wajib mandi dan wajib sholat, gitu. Nah, sebagaimana hadis Nabi sallam, innama hadhihi riqdatun min raqadati syaitani fatahayyadi sittata ayyam. Ini adalah kotoran karena gangguan setan, maka tetapkan haidmu 6 hari, au sab'atan, atau 7 hari, fi ilmillah, thumma ghtasili, kemudian mandilah, hatta idza ra'aiti annaki qad tahurti wastanqaiti fasalli 24 lailatan aw 23 gitu, wa ayyamahunna gitu. Sehingga apabila kamu melihat lagi gitu, terus darahnya juga tetap berubah dan berhari-hari gitu, nah maka tetapkan 6 atau 7 hari, sehingga kamu sholat 24 hari atau 23 hari gitu. Dan kamu kalau waktunya puasa juga sama seperti itu. Nah, fa inna dzalika juziki wa kadzalika faf'ali fi kulli syahrin. Nah, sesungguhnya itu diperbolehkan dan lakukan seperti itu setiap bulan, kama tahidun nisa'u wa kama yathurna limiqati haidihinna wa duhrihinna. Itu hadisnya cukup panjang ya. Sebagaimana umumnya wanita di daerah itu sucinya berapa dan haidnya berapa gitu. Nah, intinya bahwa apabila darah haid itu sambung dengan darah nifas, tidak bisa membedakan, maka itu tetapkanlah haid itu seperti umumnya wanita di daerah itu seberapa, 6 hari atau 7 hari atau seberapa gitu. Nah, kemudian hukum istihadah darahnya adalah najis, adapun orangnya adalah suci. Saya seperti buang air kecil, buang air besar. Nah, air kecil dan air besarnya najis dan orangnya adalah suci. Yang dimaksud orangnya adalah suci, maksudnya wajib sholat, wajib puasa,
Itu boleh digauli atau boleh berhubungan suami istri. Gitu. Nah, adapun karena darah istihadhah itu najis, sebagaimana buang air kecil, buang air besar, maka membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu karena orangnya suci bukan hadas besar, tapi hadas kecil. Nah, karena itu setiap mau sholat wajib dibersihkan karena darahnya najis. Dan membatalkan wudhu wajib wudhu setiap mau sholat. Tetapi Rasulullah SAW menjelaskan disunnahkan mandi setiap mau sholat. Disunnahkan mandi setiap mau sholat. Kalau wudhu wajib, lah kalau mandi sunnah. Nah, dan di bab mandi yang pernah kita pelajari, baik mandi wajib maupun mandi sunnah, itu mandi seluruh anggota badan, termasuk rambutnya, mulai ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Nah, lalu jika wanita itu istihadhah mandi besar sehari 5 kali, merasa berat padahal kepingin menjaga sunnah, boleh melakukan jamak suri. Sudah kita fahami bersama juga tentang jamak suri gitu ya. Nah, lalu apabila darahnya deras maksudnya bagaimana? Baru dipakai sholat 1 rakaat terasa ada tetesan darah. Oh, terasa ini sudah netes lagi, padahal baru 1 rakaat. Nah, maka darah istihadhah itu tetap gampangannya wanita yang istihadhah itu tetap dihukumi suci sampai selesai 1 rangkaian ibadah. Tetap dihukumi suci sampai selesai 1 rangkaian ibadah. 1 rangkaian ibadah bagaimana? Misalnya sekarang mandi, membersihkan darahnya, mandi kemudian ditutup dengan kapas atau dengan penutup yang dianggap bagus. Setelah itu dipakai sholat qobliyah, salam, berdiri sholat wajib, salam, berdiri sholat ba'diyah, salam, tidak apa-apa. Meskipun baru 1 rakaat, seandainya dibuka itu sudah ada darahnya, maka tidak apa-apa, sholat qobliyah dulu setelah salam. Yang penting rangkaian ini tidak terputus. Bahkan yang melakukan sholat malam atau sholat taraweh itu qobliyah isya, ba'diyah, setelah itu sholat taraweh, salam, sholat terus sampai akhir. Padahal seandainya dicek baru dapat qobliyah saja itu sudah keluar darah, maka ini tetap sah. Nah, itu yang sudah kita pahami, dan dengan ini berakhir dan masuk ke kitabus shalah, dan kita lanjutkan dengan pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggih. Bapak dulu yang di depan. Oh, nggih. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, pada saat haid dia yakin bahwa dia sudah suci, kemudian mandi, kemudian melakukan hubungan, ternyata kok keluar darah. Itu apa kita kena hukuman tadi? Enggak. Jadi apabila orang itu sudah berpemahaman bahwa dia telah suci, terus dia mandi, dia telah suci, telah mandi, maka pada dasarnya kalau dia wajib sholat, misalnya waktunya mepet, dia sholat. Nah, kalau waktunya masih longgar terus dia berhubungan suami istri, maka itu tidak dosa. Kenapa? Karena sudah berpemahaman dia suci. Lah, patokannya suami kembali kepada istri, karena istri yang lebih tahu gitu. Nah, jadi itu. Nah, jadi kalau istrinya sudah sholat, maka boleh digauli. Kalau istrinya belum sholat tapi diketahui mandi besar, ini mandi apa? Tanya gitu, ini mandi sudah selesai. Kalau gitu boleh digauli. Nah, jadi itu. Loh iya, kalau mau sholat mandi lagi, habis digauli kan junub. Nah, nggih. Ada 2 pertanyaan. Nggih. Yang kodok puasa itu maksudnya kan puasa wajib. Nggih. Nggih. Kalau puasa yang sunnah-sunnah enggak butuh kodok. Enggak, iya. Yang kedua, kalau itu diganti dengan fidyah boleh enggak? Fidyah. Kodok ya. Kodok puasa itu diganti dengan fidyah.
Jadi qadha puasa Ramadan atau qadha puasa wajib tidak boleh diganti fidyah kecuali dia tidak mampu puasa. Fidyah hanya walladzina yutiqunahu fidyatun. Orang yang tidak mampu maka bayar fidyah. Ta'amu miskin dikasihkan sebagai makanan orang miskin. Nah itu. Nah, jadi fidyah tidak boleh dikasihkan ke masjid, tidak. Fidyah harus dikasih, maksudnya sedekah untuk pembangunan atau untuk operasional masjid tidak boleh. Fidyah itu untuk makanan orang miskin karena teks ayat seperti itu. Itu hanya yang tidak mampu. Tidak mampu karena tua, tidak mampu karena sakit menaun. Ya, sakitnya sama dokter tidak boleh puasa. Kalau puasa bahaya ini. Ya, nah, terus sakitnya menaun, maka fisiknya sehat iya tapi nggak boleh puasa. Kenapa? Karena pagi, siang, sore harus minum obat, misalnya gitu. Nah, maka tidak boleh puasa. Nah, waktu Ramadan wajib bayar fidyah. Yang kedua, kalau wanita yang menopause itu nggak ada larangan. Tidak ada larangan untuk Tadi. Untuk berhubungan. Iya. Iya, tidak ada larangan untuk berhubungan. Gitu. Bebas. Setiap saat. Iya. Iya, jadi wanita yang sudah tidak datang bulan berarti suci terus. Suci terus, kenapa? Karena sudah tidak datang bulan. Dan kalau sudah tidak datang bulan itu sudah tidak hamil dan otomatis tidak melahirkan dan tidak nifas, ya berarti suci terus. Nah, mengenai berdiam diri di masjid, kalau mendengarkan kajian itu apa boleh? Karena ada beberapa ustadz yang memberikan. Jumhur ulama berpemahaman bahwa yang junub laki maupun perempuan tidak boleh tinggal di masjid. Ya, bagaimana kalau bukan junub tapi haid dan nifas? Ya, haid dan nifas berkaitan dengan baca Quran dan berkaitan dengan duduk di masjid. Nah, itu ulama yang sedikit yang asalnya membolehkan semakin banyak, tapi tetap kebanyakan ulama tidak boleh kalau tidak darurat. Tetap ada pendapat ulama. Jadi awalnya begini, bagaimana kalau junub? Hampir semua ulama berpemahaman, hampir enggak ijma juga ya. Hampir semua ulama berpemahaman bahwa gitu, junub tidak boleh duduk di masjid, baik laki-laki maupun perempuan. Rebahan, duduk rebahan atau tidur, wah ini masih jam misalnya 10 malam tidur dulu tapi di masjid, gitu. Besok mau subuh aja mandi, gitu. Nggak boleh. Hampir semua ulama nggak boleh, gitu. Kenapa? Karena ayat itu difahami bahwa itu betul-betul junub tidak boleh di masjid kecuali hanya jalan, kecuali hanya lewat, gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang yang beriman, kalian tidak boleh mendekati sholat. Mendekati sholat itu maknanya dua, tidak boleh melakukan sholat dan tidak boleh mendekati tempat sholat. Tatkala kalian teler karena minum minuman keras, ini turunnya ayat waktu khamr belum dilarang. Ya. Wala junuban illa abiri sabil, dan juga tidak boleh mendekati sholat tatkala junub kecuali lewat. Tidak boleh mendekati sholat, tidak boleh mendekati tempat sholat tatkala junub kecuali hanya lewat. Berarti bolehnya hanya lewat, tidak boleh duduk, apalagi berbaring, apalagi tidur beneran karena waktunya masih panjang. Nah,
meskipun begitu ada sedikit ulama yang berpemahaman boleh. Alasannya apa? Alasannya tidak ada dalilnya, tapi hanya sekedar pemahaman keadaan. Pemahaman apa maksudnya pemahaman? Bahwa tatkala para sahabat hijrah ke Madinah di awal-awal tahun cukup lama, gitu. Nggak hanya setahun 2 tahun, tapi cukup lama, banyak yang tinggalnya di masjid. Gitu, banyak yang tinggalnya di masjid. Nah, tidak mungkin tinggal di masjid terus tidak pernah dalam keadaan junub. Tidak boleh agama dengan kayak gitu. Maksudnya jumhur, tidak boleh agama dengan, tidak mungkin tidur di masjid terus tidak pernah dalam keadaan junub. Ya, itu akal, pemahaman, dan jumhur mengatakan tidak boleh kayak gitu dijadikan sebagai dasar agama. Ya. Nah, kok keadaan para sahabat tinggalnya di masjid, masa tidak pernah dalam keadaan junub terus istirahat? Nah, yang kayak gitu tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Kemudian ada dalil tidak boleh mendekati tempat sholat kecuali hanya jalan. Nah, karena itu hampir semua itu pemahamannya seperti ini. Nah, ketika haid dan nifas, baca Quran juga nggak boleh. Kalau hafalan bisa. Iya, baca itu hafalan. Kenapa? Jadi misalnya hafal 1 juz, hafal beberapa surat, tidak boleh dibaca tatkala dia dalam keadaan junub. Kenapa? Karena adanya hadis, tidak ada yang menghalang-halangi Rasulullah dari Quran kecuali junub. Tidak ada yang menghalang-halangi Rasulullah dari Quran kecuali junub. Menghalang-halangi Rasulullah dari Quran maksudnya apa? Hidayahnya ndak, meskipun junub hidayahnya tetap ada. Menghalang-halangi Rasulullah dari Quran maksudnya membawa, ndak, waktu itu belum ada mushaf, apalagi Rasulullah tidak bisa baca. Karena itu difahami tidak ada yang menghalang-halangi Rasul dari Quran, maksudnya menghalang-halangi membaca. Tidak ada yang menghalang-halangi Rasulullah membaca Quran. Dan Rasulullah membaca Quran itu nggak pakai lihat, karena Rasulullah tidak bisa baca tulisan. Rasulullah itu buta huruf, cerdas tapi buta huruf. Dan itu hikmah. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy awalnya menuduh macam, wah ini, nah Rasulullah tidak bisa baca, bagaimana ini peradaban dari luar? Gitu. Nggak bisa baca, ini dari kitab-kitab terdahulu. Rasulullah tidak bisa baca kitab terdahulu. Nah, dari itu. Nah, intinya bahwa junub tidak boleh baca Quran. Gitu. Dan wanita yang haid dan nifas bagaimana? Nah, mulai hukum wanita dan hukum wanita yang haid dan nifas itu hukumnya sama dengan junub berhadas besar. Tapi dalam bab-bab tertentu, contohnya di dalam membaca Quran. Nah, ulama menjadi tambah banyak yang membolehkan, tapi tetap jumhur, tetap lebih banyak yang tidak membolehkan. Ya, nah itu. Kalau yang tinggal di masjid tadi itu sangat sedikit yang membolehkan, gitu. Nah, tapi kalau wanita itu haid dan nifas, ulama yang sedikit tadi itu, ulama ini yang asalnya kalau bab Quran tidak boleh, tapi kalau masalahnya adalah haid atau nifas boleh. Termasuk Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dari ulama-ulama modern, dan dia sudah meninggal, tapi dikatakan ulama modern yang fatwanya itu sampai sekarang terus gitu, banyak dipakai gitu. Nah, itu kalau haid atau nifas boleh baca Quran, tapi tidak boleh megang. Nah itu. Loh, kenapa kalau junub tidak boleh, kalau haid dan nifas kok boleh? Karena junub itu kehendaknya, sementara haid dan nifas bukan kehendaknya. Yang kedua, orang yang junub bisa mandi, dan orang yang haid dan nifas tidak bisa mandi. Maksudnya tidak bisa mandi, kalau mandi tetap tidak suci kalau belum selesai. Nifasnya baru seminggu, masih terus darah jalan, mandi kebersihan, bukan mandi suci dari nifas. Nah, karena itu maka wanita yang haid dan nifas boleh baca Quran, megang Quran.
nggak punya wudhu saja jumhur ulama nggak boleh megang Quran, apalagi haid atau nifas. Nah, lalu bagaimana? Nah, petunjuk ulama harus pakai hail. Apa hail itu? Pakai kaos tangan, pakai kain. Nah, jadi kayak gitu. Nah, bagaimana kalau tinggal duduk di masjid? Kenapa? Karena ada kepentingan misalnya ngajar atau belajar atau taklim. Nah, tadi itu yang asalnya hukumnya kayak gini sedikit, kalau urusan itu menjadi semakin banyak. Meskipun begitu, yang lebih banyak tetap tidak boleh. Yang lebih banyak tetap tidak boleh. Jadi kalau tidak betul-betul dibutuhkan, maka wanita yang haid tidak boleh duduk di masjid. Nah, tapi kalau sangat penting, mudah-mudahan tidak apa-apa mengikuti ulama meskipun ulama. Nah, lalu petunjuk ulama dalam kondisi orang itu tidak bisa membedakan atau tidak mengetahui dalil yang lebih kuat, maka ikut jumhur itu lebih selamat. Jumhur itu kebanyakan ulama. Nah, misalnya begini, yang masyhur di dalam masalah hukum ya, dalam masalah fikih itu ada 4 mazhab: mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Nah, seandainya 3 mazhab itu sama, kebanyakan ulamanya sama gitu ya, satu mazhab itu beda. Nah, orang yang tidak sampai pada tingkatan mengetahui dalil, maka tinggal ikut. Nah, ikut siapa? Ikut jumhur lebih selamat. Nah, ini. Kalau yang biasa menghafal Quran itu gimana? Nah, makanya tadi itu. Jadi kalau haid atau nifas itu semakin banyak ulama yang membolehkan, meskipun tetap lebih banyak yang tidak membolehkan. Tapi semakin banyak membolehkan. Nggak baca Quran, ya dengar aja. Mengenai junub ya, walaupun sudah wudhu, kalau tengah malam misalnya mau mandi kedinginan apa tadi tunda tidur dulu, dengan adanya wudhu kan bisa ya? Wudhu meringankan hadas, tapi tetap hadasnya hadas besar. Penjelasan ulama, orang yang junub disunahkan untuk wudhu, terus setelah wudhu itu menjadi ringan. Adapun yang setelah yang junub disunahkan wudhu itu ada dalilnya. Kenapa kok disunahkan wudhu? Untuk meringankan hadas besarnya. Lah, kalau sudah wudhu dia boleh minum, dia boleh makan, gitu. Lah kalau belum wudhu makruh makan dan minum dalam keadaan junub. Mana? Boleh zikir enggak? Nah, zikir boleh dalam keadaan junub. Setelah wudhu lebih bagus lagi, lebih boleh lagi. Dan untuk Quran tidak boleh. Untuk baca Quran nggak boleh. Nah itu. Nah, zikir tidak apa-apa. Tapi zikir yang bukan Quran tidak apa-apa. Karena zikir beda dengan membaca Al-Quran. Gitu. Baca Al-Quran itu termasuk zikir, tapi zikir lebih umum. Lah, sekarang kalau zikir itu ada di dalam Al-Quran, kalau penggalan bukan baca Quran. Sekarang begini, orang ruku, orang sujud tidak boleh baca Quran, kan itu ya? Nah, menunjukkan bahwa zikir beda dengan membaca Quran. Bagaimana kalau waktu sujud terus doanya ada dalam Al-Quran? Itu dalam rangka doa, bukan dalam rangka baca Quran. Nah, karena itu tidak boleh itu, karena itu tetap yang lebih kuat tetap dibedakan membaca Quran dengan zikir. Nah, mungkin kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.